Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh? Masya Allah, karena sholat subuh pahalanya sangat besar, yaitu sebanyak isi dunia dan seisinya, maka sholat subuh tidak boleh kita tinggalkan karena sholat subuh merupakan salah satu sholat fardu atau sholat yang wajib dilakukan bagi umat muslim. Jika kita meninggalkan, maka kita akan mendapat dosa. Namun jika kita kerjakan, maka insya Allah kita akan mendapat pahala. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, anak-anak ibu siapa yang sudah melaksanakan sholat duha? Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua sudah melaksanakan sholat duha ya. Tapi bagi yang belum melaksanakan sholat duha, skip dulu video pembelajarannya. Kemudian ambil wudhu dan laksanakan sholat duha terlebih dahulu. Oke anak hebat? Baiklah, before starting our lesson today, let's recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita kembali belajar dalam video pembelajaran daring. Namun, sama-sama kita selalu berdoa agar Allah memberikan kita kesehatan, agar musibah berupa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu di kelas kita tercinta 1G. Amin ya Rabbal Alamin. Anak ibu yang sayang dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, yuk sama-sama kita coba tepuk iklab dulu. Wahid, isnan, salasa. Tepuk iklab. Hurufnya ada 1, ba, cilup, ba. Alhamdulillah, kalau semua sudah semangat dan siap belajar, insya Allah nanti pelajarannya akan mudah diterima oleh anak-anak ibu semuanya. Nah, anak ibu yang sayang dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh dan perawatannya serta aturan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ibu ada satu lagu yang nanti akan ibu jelaskan yang berkaitan dengan anggota tubuh dan perawatannya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ini adalah lagu tentang Demi Masa yang dinyanyikan oleh Nasyid Raihan. Lagunya seperti ini. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Nah, lagu tadi menjelaskan kepada kita agar kita selalu mensyukuri dan menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Seperti ketika kita sehat, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik dengan cara merawat seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Maka dengan itu anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu anggota tubuh dan cara merawatnya. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak ibu semua dapat menyebutkan anggota tubuh serta dapat menyebutkan cara perawatannya dan juga dapat menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semuanya perhatikan gambar anggota tubuh ini dan sebutkan namanya. Nah, sekarang coba sebutkan anggota tubuh yang ini. Benar sekali, itu namanya adalah telinga. Allah memberikan kita telinga untuk mendengar, namun harus kita gunakan untuk mendengar hal yang baik-baik. Nah, bagaimana sih cara merawat telinga? Siapa yang bisa? Masya Allah, betul sekali. Merawat telinga dengan cara membersihkannya dengan rutin. Dalam berwudu pun Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu membersihkan telinga. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga menjaga kesucian. Seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah,
Kalau anak ibu semuanya mau membersihkan telinga, harus dibantu oleh ayah atau bunda ya. Tidak boleh membersihkan sendiri, karena anak ibu semuanya masih perlu bimbingan untuk membersihkan telinga. Takutnya jika dilakukan sendiri, berbahaya untuk telinga anak-anak ibu semuanya. Nah, baiklah. Lalu yang kedua, coba sebutkan anggota tubuh yang ini. Benar sekali, itu adalah rambut. Bagaimana cara membersihkan rambut? Saat kita mandi, biasanya kita menggunakan sampo untuk membersihkan rambut kita. Lalu dibilas dengan bersih menggunakan air yang bersih pula. Karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bersuci dengan air yang bersih dan menyucikan agar semua anggota tubuh kita menjadi bersih dan suci, sehingga kita bisa menjadi sehat dan bisa kita bawa untuk melaksanakan ibadah. Nah, sekarang coba sebutkan, ini namanya anggota tubuh apa? Masya Allah, hebat sekali. Itu namanya mulut. Cara membersihkan mulut menggunakan odol dan sikat gigi. Nah, berapa kali sih kita harus menyikat gigi dalam satu hari? Menyikat gigi dalam satu hari sebaiknya dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali pada saat pagi dan sore hari, atau pagi, sore, dan menjelang tidur malam. Nah, anak-anak ibu yang saleh dan saleha, siapa yang di sini masih malas sikat gigi? Anak ibu semuanya tidak boleh malas sikat gigi ya, karena menjaga kesehatan gigi atau mulut kita itu sangat penting. Bahkan ketika Rasulullah dulu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ada seorang sahabat yang setelah memakan bawang. Nah, ternyata ketika masuk ke dalam masjid, bau bawang itu tercium oleh jamaah yang lain. Maka Rasulullah mengingatkan sahabatnya itu untuk bersiwak terlebih dahulu. Saat zaman Rasulullah belum ada sikat gigi dan odol, tapi ketika itu Rasulullah menggunakan kayu siwak. Nah, sekarang coba anak ibu sebutkan, yang ini anggota tubuh apa namanya? Iya, benar sekali, itu kuku. Nah, bagaimana sih cara merawat kuku? Anak ibu semua, cara merawat kuku disunahkan oleh Rasulullah. Setiap hari Jumat kita memotong kuku kita. Namun anak ibu semuanya memotong kuku dengan bimbingan bunda ya, agar tidak terpotong dagingnya karena akan sakit. Jadi anak ibu semua harus rutin dalam memotong kuku agar kukunya selalu bersih, karena tangan kita gunakan untuk makan. Kalau kuku kita kotor, maka ketika kita makan, kuman dan bakteri yang ada di tangan kita atau di kuku kita akan masuk ke dalam perut kita dan menyebabkan sakit perut. Nah, lalu sekarang anak-anak ibu yang saleh dan salehah, siapa yang tahu bagaimana cara membersihkan seluruh tubuh kita? Iya, benar sekali, dengan cara mandi. Berapa kali sih kita harus mandi dalam satu hari? Benar sekali, kita mandi sebanyak 2 kali dalam satu hari, pagi dan sore hari. Nah, anak-anak ibu yang hebat, kita mandi menggunakan air yang suci dan menyucikan. Juga menggunakan sabun. Jangan lupa gunakan sabun, menggosok dengan rata sehingga seluruh bagian tubuh kita bersih dari kotoran. Anak-anak ibu yang hebat, nah semua kehidupan kita sehari-hari diatur dalam syariat Islam. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali di malam hari. Nah, aturan-aturan inilah yang mempermudah kita dalam menjaga kesehatan dan juga dalam mengatur waktu kita sehari-hari. Jadi, semua aturan dalam kehidupan sehari-hari harus kita taati. Coba anak ibu sebutkan, peraturan apa saja sih yang ada di rumah anak ibu semua? Masya Allah, tentu semua peraturan yang ditentukan oleh ayah dan bunda di rumah itu semuanya baik untuk anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu semuanya berlapang dada dalam menerima dan melaksanakan aturan yang berlaku di rumah masing-masing, seperti membuang sampah pada tong sampah, kemudian makan dengan duduk, lalu kemudian merapikan mainan setelah bermain, lalu menyimpan alat tulisnya dengan rapi di meja belajar, dan lain-lain. Nah, aturan-aturan ini juga berlaku ketika kita sedang menulis dan membaca.
Posisi duduk yang tepat. Di sini ada 3 gambar posisi duduk. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, posisi mana yang lebih tepat? Gambar yang pertama itu tegak lurus, yang kedua tulang miring ke belakang, dan yang ketiga tulang belakang condong ke depan. Kira-kira yang mana ya anak ibu semuanya posisi duduk yang benar? Coba. Nah, gambar yang pertama itu adalah posisi duduk yang benar karena posisi tubuh tegak lurus. Gambar yang kedua itu tulangnya bengkok ke belakang sehingga itu posisi duduk yang salah. Lalu gambar yang ketiga juga posisi yang salah karena tulang punggung condong ke depan. Jadi, anak-anak ibu semuanya, jika menulis dan membaca, mata tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Dan juga posisi duduk harus tegap, tidak boleh membungkuk, agar tulang punggung kita selalu tegap dan tidak membungkuk. Anak yang soleh dan soleha, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu semuanya jika mau merawat anggota tubuh agar bertanya dulu kepada ayah dan bunda, dan jika ada kesulitan minta tolong kepada ayah dan bunda agar tidak mencelakakan anak-anak ibu semuanya. Lalu yang kedua, ketika kita mempunyai aturan harus kita taati agar apa-apa yang kita kerjakan menjadi lebih mudah dan juga lebih teratur. Lalu kita juga harus mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum Allah berikan kita sakit, kita menjaga kesehatan kita agar tidak terkena penyakit. Namun ketika kita diberi sakit, kita juga harus bersabar karena sakit akan menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita bersabar. Baiklah, naftam darsana hadzal sabah, hayya bina naqra hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I ask for info some for me, and last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang hebat, kegiatan anak-anak ibu hari ini adalah mengirimkan foto, menulis dengan posisi yang benar, dan juga menulis pada halaman 114 pada tema 1. Nah, kegiatan yang kedua adalah mencocokkan gambar dengan narasinya yang sesuai dengan aturan sehari-hari pada halaman 132. Selamat mengerjakan anak ibu yang soleh dan soleha. Ma'an najah.